Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga dimanapun anak-anak ibu berada, tetap semangat ya dalam belajarnya. Nah, pada kali ini kita akan belajar fisika, yaitu tentang energi. Oke, pada pembahasan hari ini kita membahas tentang energi. Ada beberapa poin yang akan kita bahas, ada 6 ya. Yang pertama, pengertian energi. Yang kedua, energi kinetik. Yang ketiga, energi potensial. Yang keempat, energi mekanik. Yang kelima, aplikasi energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, contoh-contoh soal. Nah, sekarang kita masuk, apa sih itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis energi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada 3. Yang pertama, energi kinetik. Yang kedua, energi mekanik. Yang ketiga, energi potensial. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Yang pertama kita masuk dulu energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat. Jadi kesimpulannya, semua benda yang bergerak itu pasti memiliki energi kinetik. Nah, di sini kita bisa baca, semua benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Benda diam tidak memiliki energi kinetik karena dia tidak bergerak. Nah, rumus yang kita gunakan, EK sama dengan setengah M kali V kuadrat, di mana EK itu adalah energi kinetik, satuannya Joule, lambangnya J ya. Kemudian M adalah massa, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Nah, sekarang apa aja aplikasi energi kinetik dalam kehidupan kita sehari-hari? Di sini kita bahas 3 buah saja. Yang pertama contohnya sepeda motor melaju dengan kelajuan yang konstan. Ini gambar ya, orang lagi naik motor. Yang kedua, bola menggelinding di tanah. Kemudian yang ketiga, ibu sedang mendorong kereta bayi. Di mana ketiga contoh ini itu merupakan gerakan, artinya ada perpindahan, makanya mengalami energi kinetik. Nah, berikutnya kita masuk contoh soal energi kinetik. Yang pertama, kita baca dulu soalnya. Seorang pelari berlari dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jika massa pelari 60 kg, maka besarnya energi kinetik pelari adalah, diketahui berarti V-nya 5 meter per sekon ya, ini kecepatannya 5, massa pelarinya 60 kg, ditanya energi kinetik, ini EK. Nah, sekarang kita coba bahas, kita masuk rumus. EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, kita masukkan ya, EK sama dengan setengah dikali massanya 60 kg, V-nya sama dengan 5, ini di kuadrat ya atau pangkat 2, maka hasilnya setengah kali 60 itu 30, 5 pangkat 2 itu 25, maka 30 dikali 25 itu sama dengan 750 Joule. Jadi besarnya energi kinetik pelari tadi itu adalah sebesar 750 Joule. Oke, sekarang kita masuk contoh soal yang kedua. Kita baca dulu soalnya. Sebuah benda memiliki energi kinetik sebesar 200 Joule. Karena benda tersebut bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, maka massa benda tersebut adalah, nah jadi ini beda ya sama soal tadi, kalau ini ditanya adalah massanya, sedangkan energi kinetiknya diketahui sebesar 200 Joule. EK-nya 200, V-nya 10 meter per sekon, ditanya adalah massa. Kita buat rumus dulu, EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Kita masukkan angka EK-nya, EK sama dengan 200, setengah dikali massa ditanya, berarti kita tuliskan M ya. Kemudian V-nya 10. Kita buat di sini 10 pangkat 2. 200 sama dengan setengah dikali M, 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Maka 200 sama dengan 100 dikali setengah dikali 100 itu 50 dikali M. Maka M sama dengan 200 dibagi 50. Maka hasilnya sama dengan 4 kg.
Nah, jadi massa benda tadi adalah sebesar 4 kg. Nah, sekarang kita masuk energi yang kedua, yaitu energi potensial. Nah, apa itu energi potensial? Energi yang tersimpan pada benda diam karena kedudukan benda terhadap titik acuannya. Jadi energi ini dimiliki oleh benda yang diam. Jadi kebalikan ya sama energi kinetik tadi. Nah, artinya benda yang diam namun berada di ketinggian tertentu akan memiliki energi potensial. Jadi benda yang tidak bergerak atau benda diam, ketika dia berada di suatu ketinggian, maka dia akan memiliki energi potensial, di mana titik acuan atau ketinggian benda itu diukur dari permukaan tanah. Nah, rumus yang kita gunakan adalah EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP itu adalah energi potensial, satuannya Joule. Yang kedua, M itu massa, satuannya kilogram. G itu percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan H itu adalah ketinggian, satuannya meter. Sekarang, apa aja aplikasi energi potensial dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, buah-buahan yang tergantung di pohonnya. Misalkan pohon nih, ada buah-buahan ini ya, misalkan pohon kelapa ada buah. Buah kelapa ini diam ya, jadi dia tidak bergerak, tetapi dia berada di suatu ketinggian. Artinya buah kelapa ini memiliki energi potensial. Yang kedua, batu yang akan jatuh dari tepi tebing yang tinggi. Jadi batu itu diam, berada di suatu tebing, itu memiliki energi potensial. Kemudian terakhir, bermain trampolin ini. Ya, jadi ketika si anak ini berada di sini, pas dia melompat ya, artinya pas keadaan ini dia memiliki energi potensial. Nah, sekarang kita lihat contoh soal energi potensial. Kita baca dulu soalnya. Sebuah bola dengan massa 2 kg terletak di atas lemari dengan ketinggian 3 meter. Berapakah energi potensial si benda? Di mana gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Massanya 2 kg, ketinggiannya berarti H-nya sama dengan 3 meter, G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya energi potensial atau EP. Kita masuk rumus, EP sama dengan M dikali G dikali H. Kita masukkan nilainya, M 2 kilo, G-nya 10, ketinggiannya 3 meter. Berarti tinggal kita kalikan aja. 2 kali 10 dikali 3. 2 kali 10, 20. 20 kali 3 sama dengan 60. Maka EP-nya itu sama dengan 60 Joule. Jadi energi potensial bola tadi adalah sebesar 60 Joule. Nah, sekarang kita masuk contoh soal kedua. Kita baca dulu soalnya. Energi 6000 Joule digunakan untuk mengangkat sebuah benda yang memiliki massa 50 kg. Hitunglah tinggi benda yang mampu diangkat dengan energi tersebut. Gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi energi potensialnya 6000 Joule. Massa bendanya 50 kg, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya tadi di sini ketinggian ya, berarti H. Kita masuk rumus, EP sama dengan M kali G kali H. EP-nya diketahui 6000, kita masuk di sini 6000. Massa bendanya 50 kg, gravitasinya 10, berarti ditanya adalah ketinggian atau H. Maka 6000, 50 kali 10 itu 500, dikali H. H sama dengan 6000 dibagi dengan 500. Ini bisa kita coret. 60 dibagi 5 sama dengan 12 meter. Jadi benda tadi memiliki ketinggian 12 meter. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu energi mekanik. Nah, apa itu energi mekanik? Yaitu energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu sekaligus berada pada kedudukan tertentu. Jadi si benda ini memiliki gerakan dan berada pada suatu ketinggian. Nah, ini kita rumuskan seperti ini. EM sama dengan EK tambah EP, di mana EM itu adalah energi mekanik, EK energi kinetik, dan EP energi potensial. Artinya benda itu memiliki dua buah energi sekaligus. Nah, sekarang apa aja aplikasi energi mekanik dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama ini, pada kincir angin. Kincir angin kita sama-sama tahu ya, dia memiliki ketinggian dan berputar atau bergerak, sehingga kincir angin itu memiliki energi mekanik. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, di mana mengubah energi mekanik
menjadi energi listrik. Jadi PLTA ini memanfaatkan pergerakan air atau energi mekanik yang menghasilkan energi listrik nantinya. Nah, yang terakhir itu pada permainan bola biliar. Ini kita lihat gambarnya di sini. Jadi ini bola biliar itu berada di atas meja ketika bola bergerak, dan meja ini memiliki ketinggian, artinya si bola ini memiliki energi mekanik. Ini juga ada nih PLTA. Ini airnya berada di ketinggian, air bergerak, artinya dia memiliki EK. Dan di ketinggian, artinya dia memiliki energi potensial. Dan ini gambar kincir angin. Nah, sekarang kita masuk contoh soal energi mekanik. Yang pertama kita baca dulu soalnya. Sebuah mangga yang masanya 100 gram dilempar secara vertikal ke atas. Pada waktu ketinggian 10 meter dari permukaan tanah, memiliki kecepatan sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Berapakah energi mekanik buah mangga pada saat tersebut? Ini gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi masanya tadi 100 gram, masa harus kita ubah ke kilogram ya. Jadi 100 gram itu dibagi 1000 sama dengan 0,1 kilogram. Ketinggiannya tadi 10 meter, kecepatannya 4 meter per sekon, dan gravitasinya 10. Ditanya EM, berarti kita buat rumusnya. EM sama dengan EK tambah EP. Kemudian EK tadi rumusnya setengah dikali M dikali V kuadrat. EP rumusnya M dikali G dikali H. Kita masukkan dulu angka-angkanya. Berarti ini setengah dikali masanya 0,1, V-nya 4, berarti 4 kuadrat, ditambah masa tadi 0,1, gravitasinya 10, ya, ketinggiannya 10 meter. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. Setengah kali 0,1 dikali 4 kuadrat, berarti ini setengah dikali 0,1, 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Nah, ini 0,1 kali 10 itu 1, 1 kali 10, 10, berarti tambah 10. Maka kita cari setengah dari 16 itu 8 ya. 8 kali 0,1 berarti 0,8. Tambah 10, maka hasilnya sama dengan 10,8 Joule. Nah, jadi energi mekanik yang dimiliki si buah mangga tadi adalah sebesar 10,8 Joule. Nah, sekarang kita masuk contoh soal kedua. Sebuah apel bermasa 300 gram telah jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 10 meter. Berapakah energi mekanik apel tersebut? Gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat ya. Jadi di sini ditanya sama ya, energi mekanik. Diketahui masa 300 gram, kita ubah dulu ke kilogram, berarti 300 dibagi 1000 sama dengan 0,3 kilogram. Ketinggiannya 10 meter, G-nya 10. Ditanya EM, kita buat rumusnya. EM sama dengan EK ditambah EP. Nah, di sini dikatakan tadi bahwa apel itu telah jatuh, artinya dia tidak bergerak ya, karena dia kita temukan sudah jatuh, artinya EK-nya sama dengan 0, karena dia tidak bergerak. Jadi kita buatkan di sini 0, EP-nya M dikali G dikali H, 0 ditambah M-nya 0,3, G-nya 10, H-nya 10, maka 0,3 kali 10 itu sama dengan 3, 3 kali 10 sama dengan 30. Jadi EM-nya adalah 30 Joule. Jadi si apel ini dia tidak memiliki energi kinetik, dia hanya memiliki energi potensial saja. Nah, oke, sekian dulu pembelajaran kita mengenai energi pada hari ini. Ibu harapkan anak-anak ibu semua memahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.